Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karona Priya, mahasiswa Universitas Ciputa Online, yang pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran internasional corporate strategy, yaitu saya memilih perusahaan Garuda Food untuk perusahaan yang telah menjadi multinasional di lebih dari 3 negara. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas tentang penciptaan nilai strategis dalam rantai pasar global. Yaitu Garuda Food telah menciptakan nilai strategis untuk memilih dalam berfokus pada kualitas, efisiensi, manufaktur, distribusi internasional, serta kemitraan global. Dengan memastikan kualitas yang sangat tinggi, Garuda Food menggunakan kombinasi bahan baku lokal dan impor. Misalnya, kacang tanah sebagai bahan utama Garuda kacang diperoleh dari petani lokal, sedangkan bahan lain seperti coklat diimpor dari negara yang memiliki standar tinggi dalam produksi coklat. Kombinasi ini bisa mempertahankan kualitas terbaik bagi konsumennya, sekaligus mendukung industri pertanian lokal. Kemudian, efisiensi dalam manufaktur yang berfokus pada Garuda Food dengan pabrik produksi yang sangat strategis di Indonesia, yaitu pada domestik dan internasional. Dengan ekspansi ke luar negeri, Garuda Food dapat meningkatkan skala produksi yang lebih besar dengan mengoptimalkan biaya operasionalnya. Yaitu Garuda Food telah berhasil diekspor ke lebih dari 30 negara. Ekspansi ini didukung karena strategi pemasaran yang didistributor lokal di setiap negara dengan tujuan ekspor. Kemudian, yang kedua, posisi Garuda Food di pasar global dan daya saingnya. Garuda Food menempati posisi yang kuat di pasar global, terutama di kawasan Asia Tenggara. Keunggulan yang pertama seperti Garuda Kacang dan Coklatos telah mendapatkan loyalitas pelanggan yang sangat tinggi di berbagai negara, dengan menjadikan perusahaan ini salah satu pemain utama dalam industri makanan ringan. Kemudian, strategi utama yang mendukung dengan ke pasar sangat berkembang di India dan Tiongkok yang menjadi target utama perusahaan karena memiliki populasi yang besar dan tingkat konsumsi makanan ringan yang terus meningkat. Kemudian, tidak hanya itu, harga yang sangat kompetitif menjadi faktor utama yang memperkuat posisi Garuda Food di pasar global. Karena harganya yang terjangkau, strategi ini memungkinkan Garuda Food untuk bersaing secara efektif dengan merek-merek besar seperti Mondelez dan Nestle. Garuda Food terus berinovasi dengan beradaptasi terhadap pasar yang menjadi faktor kunci mempertahankan daya saing perusahaan. Kemudian yang ketiga, tantangan utama Garuda Food, yaitu tantangan eksternal, yaitu pestle analysis. Saya akan menjelaskan tentang pestle, yaitu pada perusahaan Garuda Food menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama dalam faktor eksternal dari segi politik, yaitu regulasi impor dan ekspor di berbagai negara dapat mempengaruhi biaya dan distribusi produk. Kebijakan perdagangan internasional dan tarif pajak yang menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam strategi ekspansi global Garuda Food. Kemudian dari perspektif sosial, yaitu tren konsumsi makanan dalam makanan sehat semakin meningkat. Konsumen semakin sadar akan kandungan nutrisi dalam produk yang mereka konsumsi, sehingga Garuda Food terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang rendah gula dan berbasis organik. Kemudian, perusahaan ini terus berinvestasi dalam teknologi karena lebih efisien agar tetap kompetitif dengan menghadapi tantangan lingkungan yang menjadi faktor penting untuk konsumen semakin peduli pada Garuda Food. Kemudian terdapat tantangan internal, yaitu SWOT analysis, yaitu kita bisa memahami dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, yaitu menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi di pasar global. Yang pertama terdapat strength, yaitu kekuatan, menjadi merek yang sangat kuat dengan loyalitas pelanggan. Karena Garuda Food telah membangun citra merek yang kuat terutama di Asia Tenggara, produk seperti Garuda Kacang dan Coklatos yang menjadi ikon industri makanan ringan dan memiliki basis pelanggan yang loyal. Yang kedua adalah jaringan distribusi yang sangat luas. Dengan produksi Garuda Food telah tersebar di lebih dari 30 negara. Jaringan distribusi yang luas ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar global. Yang ketiga, terdapat inovasi produk yang tinggi. Perusahaan terus berinovasi dengan mengembangkan varian produk dengan sesuai tren pasar, seperti snack rendah gula, berbasis nabati, dan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kemitraan strategis dengan perusahaan global, yaitu berkolaborasi dengan perusahaan asing seperti Suntory dari Jepang, memperkuat penetrasi pasar global dan membuka peluang ekspansi lebih lanjut. Kemudian terdapat pun kelemahan, yaitu weakness. Meskipun memiliki banyak keunggulan, Garuda Food juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang pertama, ketergantungan pada pasar Asia Tenggara.
sebagian besar pendapatan Garuda Food masih berasal dari Asia Tenggara, membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kebijakan perdagangan di wilayah ini. Yang kedua, kurangnya diversifikasi produk sehat, yaitu meskipun tren makanan sehat terus meningkat, Garuda Food masih memiliki keterbatasan dalam diversifikasi produk sehat seperti camilan rendah gula, bebas gluten, atau berbasis organik. Yang ketiga, skalabilitas produksi untuk ekspansi global. Kapasitas produksi perusahaan ini masih belum optimal dengan ekspansi yang besar-besaran di luar Asia Tenggara. Kemudian adaptasi produk yang terbatas untuk beberapa pasar. Meskipun Garuda Food telah melakukan adaptasi produk untuk pasar tertentu, masih ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan selera lokal mereka. Kemudian kita menemukan opportunities, yaitu peluang. Garuda Food juga memanfaatkan karena harus memperkuat posisinya di pasar global, yaitu meningkatnya konsumsi snack di pasar berkembang, kemudian tren makanan sehat, yang ketiga ada digitalisasi dan e-commerce, kemudian yang keempat ada inovasi teknologi dalam rantai pasok. Kemudian terdapat ancaman, yaitu threats, yaitu persaingan ketat dari perusahaan global dan lokal. Garuda Food juga menghadapi persaingan dari merek besar seperti Mondelez, Nestle, dan perusahaan makanan ringan lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi. Ketidakstabilan harga bahan baku, dikarenakan seperti coklat, gula, dan kacang tanah, dapat secara signifikan mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Yang ketiga, terdapat regulasi ketat di negara tujuan ekspor. Karena standar keamanan pangan dan sertifikasi halal, perusahaan itu harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini agar tidak menghadapi kendala ekspor. Kemudian, perubahan tren konsumen yang cepat. Preferensi konsumen dapat berubah dengan cepat sehingga Garuda Food harus terus berinovasi untuk memastikan produknya tetap relevan di pasar. Kemudian terdapat solusi strategis untuk masa depan. Bagi perusahaan Garuda Food harus menerapkan strategi yang utama, yaitu ekspansi pasar baru di Afrika dan Amerika Selatan guna mengurangi ketergantungan pada Asia Tenggara. Yaitu perusahaan harus dapat mengembangkan produk sehat seperti snack rendah gula, bebas gluten, atau berbasis nabati untuk mengikuti tren makanan sehat. Kita juga harus optimal pada rantai pasok, karena itu adalah langkah yang sangat penting. Dengan penerapan teknologi AI, untuk dapat memproses produksi yang meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, Garuda Food dapat memanfaatkan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan dalam rantai pasoknya. Strategi digitalisasi juga perlu diperkuat dengan memperluas distribusi melalui platform e-commerce. Selain itu, perusahaan dapat mengoptimalkan keberlanjutan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk memperkuat kerjasama dengan petani lokal guna memastikan rantai pasok yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.